Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sam Rizky, channel yang memberikan informasi positif dan nguang newong. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika kita mendengar nama Berasan, tentunya kita akan tertuju pada sebuah pondok pesantren yang sekolah formalnya sangatlah maju. Siapa lagi kalau bukan Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Pondok Pesantren Mambaul Ulum didirikan oleh Kiai Haji Askandar pada tahun 1930. Pada pembahasan kali ini, kita tidak berfokus pada sejarah berdirinya Pondok Pesantren Mambaul Ulum, melainkan kita akan membahas riwayat hidup sang pejuang dari Pondok Mambaul Ulum, yakni Mbah Kiai Haji Askandar. Mbah Kiai Askandar berasal dari kota Kediri. Untuk kapan lahirnya beliau tidak diketahui, sedangkan wafatnya pada tahun 1967. Dari usia anak-anak, beliau sudah diajarkan mengenai ilmu pendidikan agama secara disiplin. Selain ilmu agama, Mbah Kandar juga dididik di sekolah rakyat pada waktu itu. Setelah lulus dari sekolah rakyat, kemudian melanjutkan di pesantren Jampes sekitar 5 tahun saja. Setelah dari Pondok Jampes, beliau melanjutkan di pesantren Lirboyo Kediri. Setelah selesai di Lirboyo Kediri, kemudian melanjutkan di Pondok Buduran Sidoarjo. Kemudian melanjutkan lagi di Pondok Pesantren Siwalan. Setelah dirasa cukup, beliau melanjutkan pendidikan pondok pesantrennya di Tebu Ireng. Setelah dirasa selesai mengampu pendidikan di pondok pesantren, akhirnya beliau pun pulang. Kepulangannya pun disambut dengan luar biasa oleh keluarga dan masyarakat. Terdengar syiar kalau Kiai Askandar mondok di mana-mana, banyak orang yang berdatangan untuk belajar kepadanya. Seiring berjalannya waktu, masalah pun datang karena ketidakcocokan Mbah Yai Kandar dengan mertuanya. Akhirnya Mbah Kandar pergi meninggalkan keluarganya. Dari pengembaraan Mbah Kandar sampailah kepada Kiai Haji Sidik untuk tabarukan. Dari pertemuan antara Mbah Kandar dan Mbah Sidik, Mbah Kandar terkagum pada guru Mbah Sidik, yakni Mbah Khalil Bangkalan. Akhirnya Mbah Kandar pun memutuskan untuk datang dan belajar di sana. Sesampainya di sana, belum sempat mengutarakan maksud dan tujuan, tiba-tiba Mbah Khalil menyuruh untuk memakan buah yang ada di hadapannya. Tanpa pikir panjang, Mbah Kandar pun memakan buah tersebut. Setelah memakan buah, Mbah Khalil langsung mengusir seraya berkata, Pulanglah ke Banyuwangi, ilmuku sudah habis kau ambil." Mendengar isyarat dari Mbah Khalil, Mbah Kandar pun menurut tanpa banyak kata. Akhirnya Mbah Kandar menuju Banyuwangi. Dalam pengembaraannya di Banyuwangi, Mbah Kandar singgah di pesantren Yalen Genteng. Di sana Mbah Kandar langsung diminta untuk mengajar di pesantren. Di pesantren inilah Mbah Kandar dijodohkan dengan Siti Robiah. Setelah itu Mbah Kandar mendirikan pesantren yang diberi nama Mambaul Ulum. Seiring berjalannya waktu, pesantren ini berkembang dengan pesat. Selain berfokus pada dunia agama, ternyata Mbah Kandar adalah seorang pejuang kemerdekaan. Dengan kepiawaian ahli bela diri, Mbah Kandar mampu menundukkan penjajah. Mbah Kandar bersama Kiai Harun dan Kiai Abbas mengomando dalam pengusiran penjajahan dari bumi Blambangan. Ketiga tokoh ini kemudian dijuluki Tritunggal Komando Banyuwangi. Mbah Kandar wafat pada usia 66 tahun. Kisah ini bersumber pada Jawa Timuran WordPress.
Baik teman-teman yang budiman, kita sekarang sudah berada di kompleks pemakaman keluarga Iskandaria. Jadi di belakang Sam Rizky adalah makom dari Aulia dari Mbah Yai Iskandar yang barusan kita bahas mengenai riwayat hidupnya. Kompleks pemakaman ini berada di dalam pondok pesantren Aulat Mambaulung. Jadi itu tadi kisah dari Mbah Yai Iskandar, semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua untuk berusaha dengan semangat dalam belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.